yang saat masih merajalela. Namun demikian saat dia Tuhan sebagai ungkapan syukur kami mau tetap memuji dan mempersembahkan nama Tuhan hidup kami kepada Engkau ya Bapa. Biarlah Tuhan akan terus hadir di tengah-tengah kami, menolong kami. Kami siap untuk dengar kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan ditunggu. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Ya, puji syukur pada Tuhan segala pada saat ini kita masih terus diberikan kekuatan, kesehatan oleh Tuhan untuk terus menjalani kehidupan ini meskipun di Indonesia pada saat ini sungguh sangat memprihatinkan untuk paparan pandemi COVID-19, dan saya secara pribadi dengan segenap jemaat Tuhan tiada henti-hentinya setiap waktu, setiap saat, setiap kali ada kesempatan berdoa, kita semua harus mendoakan bangsa kita. Juga saudara kita mengalami berbagai sakit, baik itu tenaga medis, nakes dan lain sebagainya. Kita terus berdoa. Bila kita terus senantiasa juga mendukung, bukan saja sebagai program dari pemerintah, tetapi kita akan mendukung bahwa ketika kita memakai masker bukan saja untuk melindungi diri sendiri, tetapi juga melindungi orang lain. Kita akan terus senantiasa galakkan sampai dengan pandemi nanti reda, dan biarlah melalui pandemi ini kita juga terus semakin diingatkan supaya kita terus senantiasa berpaut hanya kepada Tuhan saja. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, untuk mengakhiri khotbah saya di bulan Juni ini dengan tema berkat yang diterima di dalam pujian dan penyembahan, maka saat ini saya akan memberikan judul firman Tuhan adalah diselamatkan untuk memuliakan Allah. Diselamatkan untuk memuliakan Allah. Bapak Ibu, bagaimana rasanya kalau saya dan saudara semua menderita satu sakit, di mana sakit itu saudara tidak bisa dirawat oleh orang lain, saudara harus mandiri. Seperti dewasa ini, saat ini pandemi COVID begitu merajalela, dan kalau ada satu orang yang terpapar COVID-19 atau virus corona seperti itu, dia harus betul-betul mandiri. Biasanya kalau sakit di rumah sakit, ada yang merawat. Lagi malas untuk pengen dimanja, pengen diurus, diambil ini dan itu, dan ada orang yang merawat. Tetapi tidak ada. Kita betul-betul mandiri. Di samping untuk menghirup nafas saja demikian sesak, sulit. Kita tidak bisa makan dan minum sembarangan. Kita tidak ada yang menemani, tidak ada yang mendampingi. Bagaimana perasaan kita? Saudaraku, tahun 80 atau 90 atau 70 sebelumnya, saudaraku, di salah satu kabupaten di Jawa Tengah ini, ya katakanlah di Jepara, itu ya. Di Jepara ada beberapa desa yang wilayahnya itu menjadi tempat isolasi atau karantina penderita sakit kusta. Tahu ya, sakit kusta ya. Nah, di mana penderita penyakit kusta itu jenisnya sakit kusta adalah sakit kulit. Ya, sakit kulit pada tubuh manusia yang disebabkan oleh virus lepra. Makanya kusta itu sama dengan sakit lepra karena disebabkan oleh virus lepra. Nah, terjadi pada kulit, dan kulit manusia itu, sekujur tubuh manusia bisa menjadi seperti putih. Nah, kalau sekarang kan kita cari pemutih biar glowing seperti itu, yang badannya hitam-hitam itu pengen putih. Tapi kalau kena sakit kusta, saudaraku, badannya menjadi putih tapi mati rasa. Dijiwit, dicubit seperti itu nggak terasa. Ditusuk jarum atau apa nggak terasa, Bapak. Karena apa? Kulit itu menjadi mati. Dan kalau itu terjadi pada tangan, saudaraku, tangan atau ujung-ujung jari-jari kaki atau jari-jari tangan, itu sedikit demi sedikit bisa terlepas atau merotoli. Makanya penyakit kusta itu ada yang lepas jari-jari tangannya, bahkan lepas pergelangan tangannya bisa lepas.
Baik. Nah, sakit kusta pada masa perjanjian lama itu adalah dianggap sebagai suatu sakit kutukan dari Tuhan karena dosa. Sebagai contoh siapa? Sebagai contoh adalah Miriam dan Harun. Ketika Miriam dan Harun mengata-ngatai Musa, hamba Tuhan, secara tidak sopan, Musa yang berhati lembut tidak berani berkata apa-apa. Rawan bantah, hamba Tuhan itu ngomong, wes bodoh, nek kok ora bantah. Tapi akibatnya siapa? Akibatnya dikatakan, oleh karena engkau mengata-ngatai Musa hamba yang penuh lembut hatinya, maka kau kena kusta. Miriam dan Harun akhirnya kena kusta dan harus diisolasi mandiri. Diisolasi, dibuang, dipinggirkan dari kumpulan jemaat Tuhan. Lalu juga ada Naaman, panglima tentara Aram. Sekujur tubuhnya sakit kusta. Lalu datang ke Israel, ketemu dengan Nabi Elisa dan disuruh jeruk bungkung di sungai Yordan. Awalnya tidak mau, tetapi 7 kali bungkung akhirnya kulitnya menjadi putih, menjadi sembuh seperti bersih seperti kulit bayi. 2 Raja-Raja pasal yang tadi malam saya baca. Lalu Gehazi, siapa itu Gehazi? Gehazi itu hambanya Elisa. Ketika Elisa ketika Naaman memberikan banyak sekali perhiasan-perhiasan, baju yang bagus-bagus, yang mahal-mahal, harta benda yang banyak, Elisa menolak. Hamba Tuhan menolak. Tetapi Gehazi bujangnya, Tuanku itu terlalu sungkan orangnya. Baiklah, aku akan pergi. Aku akan mengatakan bahwa ada seorang hamba Tuhan yang baru turun, hamba Tuhan muda, dan memerlukan baju, memerlukan makan, memerlukan ini dan lain sebagainya. Dan Naaman memberikan. Ketika dia datang kepada Elisa berkata, dari mana kau Gehazi? Tuhan, aku gak kemana-mana. Hai Gehazi, bukankah rohku ikut bersama-sama dengan engkau ketika engkau pergi mendapatkan Naaman dan meminta sejumlah barang-barang mewah? Memang kau dengan uang itu bisa mendapatkan segala-galanya, tetapi penyakit kusta Naaman akan tertimpa kepada engkau, istrimu, anak-anakmu, keturunanmu selama-lamanya. Dan seketika itu juga Gehazi dan keturunannya tertimpa kusta. Apa itu? Itulah bahwa kusta itu dianggap sebagai sakit kutukan dari Tuhan. Nah, orang yang menderita kusta Bapak itu harus diasingkan, harus diisolasi atau dikarantina agar tidak menularkan sakitnya atau virus lepra itu, baik dari lingkungan ia tinggal maupun dari aktivitas keagamaan. Jadi menjadi orang yang sakit kusta harus diasingkan, disingkirkan, itu rasanya sangat tersiksa, sangat menderita. Dan katakan saudara, hukumnya adalah ketika seseorang dikatakan ketika dia kena kusta, dia akan mengatakan najis, najis, jangan mendekat. Ya, seperti COVID ini saudara ya. Orang yang kena COVID nggak berani mendekat, menolongi dia harus menggunakan alat APD komplit, itu pun masih saja bisa terkena. Apa ini? Menderita orang yang kena sakit kusta itu. Nah saudaraku, jika sudah dinyatakan sembuh, kalau ada yang sembuh, maka dia harus mendapatkan yang namanya sertifikat dari imam. Ya, berupa sertifikat dari imam bahwa bapak ini, ibu ini dinyatakan tahir, namanya tahir. Tahir itu sembuh dari kenajisan, dari sakit kusta. Ada sertifikatnya zaman itu. Dan kalau sudah mendapatkan sertifikat dari imam, diperiksa dan lain sebagainya, maka orang yang punya sakit kusta itu boleh hidup bermasyarakat, boleh hidup beribadah, beragama dan lain sebagainya. Saudara, intinya orang yang sakit kusta itu orang yang dijajah atau orang yang dibelenggu, orang yang diasingkan, orang yang tertawan atau menjadi tawanan, tidak
berinteraksi dengan sesama dan tidak boleh beribadah kepada Tuhan bersama-sama di dalam masyarakat. Jadi orang itu seperti orang yang dijajah, ditawan oleh penyakitnya. Kenapa itu? Kusta itu sesungguhnya menggambarkan kuasa dosa. Bagaimana kuasa dosa itu mencengkeram setiap pribadi manusia. Ketika seseorang penyakit kusta itu dia tidak bisa menghindarkan diri. Selamanya tidak akan ada kesembuhan dan dia harus terasing, hidup terasing. Itulah sebagai gambaran bahwa orang yang kena sakit kusta itu adalah seperti orang yang ditawan, dijajah oleh kuasa iblis. Nah, bagaimana agar kita dapat dibebaskan dari belenggu sakit kusta? Dan apa yang harus kita lakukan kalaupun kita sudah dapat dibebaskan? Dua hal ini akan kita lihat kebenaran firman Tuhan dalam Injil Lukas pasal yang ke-17 ayat 11 sampai dengan yang ke-19 yang sudah kita baca tadi. Dikatakan pada bagian yang pertama adalah bagaimana supaya kita itu bisa diselamatkan atau dimerdekakan dari penjajahan kusta. Yang pertama adalah datang menemui Yesus. Agar saya dan saudara semua bisa sembuh dari sakit kusta, yang pertama datang, temui Yesus. Dikatakan dalam ayat 11, dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Suatu perbatasan, suatu daerah yang sungguh luas di Israel bagian utara sampai ke Yehuda. Ini berarti menggambarkan bagaimana Tuhan Yesus Kristus itu senantiasa setiap hari berkeliling ke semua wilayah, karena Tuhan itu peduli pada semua orang untuk mengabarkan kabar keselamatan. Yesus yang senantiasa berkeliling mengabarkan kabar baik kepada semua orang, berarti Yesus setiap waktu, setiap saat berkeliling, berarti Yesus peduli pada semua manusia. Di dalam perjalanannya berkeliling itu, ketika memasuki sebuah desa, ayat yang ke-12, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Nah, ini perhatikan saudara. Jadi orang yang penyakit sakit kusta itu, penderita kusta itu harus datang menemui Yesus untuk dapat disembuhkan. Dalam ayat yang ke-12, orang yang sakit kusta itu sangat menyadari siapa dirinya. Dia berdiri agak jauh. Mereka berdiri jauh dari Yesus. Berdiri jauh dari Yesus di sini menggambarkan sadar diri oleh penderitaan yang dia alami, yang terpisah dari masyarakat umum. Jadi Bapak Ibu, untuk bisa disembuhkan, untuk bisa dimerdekakan dari penyakit kusta, dari kuasa dosa, kita harus berdiri agak jauh dari Yesus, datang menemui Yesus, tetapi berdiri agak jauh, menjaga jarak. Artinya apa Bapak? Ada kesadaran. Jadi menungso menika kedah nyadari yen awake dhewe iki dosa, yen awake dhewe kuwi membutuhkan Tuhan. Pohon tanpa tanah, siapa yang mati? Pohonnya akan mati. Tetapi tanah tanpa pohon tetaplah tanah. Manusia tanpa Tuhan akan mati. Tetapi Tuhan tanpa manusia tetaplah Tuhan. Artinya apa? Ketika kita mau disembuhkan, kita mau diangkat dari segala kuasa dosa kita, kita harus ada penyadaran diri. Jangan uang dosa, uang elek. Tidak boleh tinggi hati, sombong, dan lain sebagainya. Maka orang-orang kusta, semua orang kusta ini berdiri agak jauh-jauh daripada Yesus.
Lalu yang ketiga yang dilakukan oleh hamba, penderita kusta itu terus berteriak-teriak kepada Yesus. Ayat yang ke-13 dikatakan, dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Teriak itu banter apa lawan? Teriak itu banter apa lawan? Yesus. Oh gitu dong. Yesus. Wah, Pak Bola. Artinya apa, Bu? Mengikuti Yesus itu harus memiliki yang namanya pujian dan penyembahan yang sungguh-sungguh, yang lahir dari hati, merupakan satu kebutuhan hidupnya. Bahwa berteriak kepada Yesus Kristus itu seseorang memerlukan Yesus. Ayat yang ke-13 tadi sudah dikatakan, mereka memohon belas kasihan untuk kesembuhannya. Artinya apa, Bapak? Hubungannya dengan pujian dan penyembahan. Pujian itu di dalam hati kita atau harus keluar dari mulut kita? Kadang-kadang orang demikian malas mengatakan, lu orang nyanyi tuh malah pulang alasan puji Tuhan masuk dulu di rumah kayak kok menang ya masuk berdoa tidak kudu diucapkan di dalam hati kan bisa. Yo bener ngono kan bener dan salah ya. Ini nek dikai karunia mulut untuk memuji Tuhan bisa ngomong banter, yo berdoa dengan ngomong banter lah nek mulutku diambil ya yo doa dalam hati ya artinya apa? Mulut kita diberikan oleh Tuhan bukan saja ketika kita tapi nek ngomong sih Tuhan minim sithik pelit. Memuji Tuhan kok pelit. Berteriak-teriak meminta tolong kepada Yesus, memohon belas kasihan Yesus, memuji, menyembah agar dia mengalami kesembuhan. Dan yang keempat, bagaimana seorang bisa sembuh dari kustanya? Ketika dia berteriak-teriak, menyadari akan dirinya berdosa, memerlukan Yesus. Akhirnya ayat yang ke-13-14 dikatakan demikian. Lalu ia, ini Yesus, memandang mereka dan berkata, "Dulu itu, kok misalnya yo, lama hidup terpisah dari keluarga, dari masyarakat, orang yang membayar." Yesus berkeliling dan akhirnya berkata bagaimana? Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Wis ono, duduhno kepada pangareping karsa sing duwe kewenangan. Kira-kira kowe iki wis iso ibadah meneh wis ora ning masyarakat ora, kono njaluk sertifikat marang imam-imam. Saudaraku, belum sampai mereka itu sampai kepada imam-imam, di tengah perjalanan apa yang terjadi? Apa yang terjadi, saudaraku? Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi apa? Tahir, sembuh dalam nama Yesus, oleh kuasa Yesus, Bapak. Sembuh. Wow, dahsyat Yesus yang kita sembah itu. Ini orang cintai sapang jempol aja. Nek diseksi wong akeh, seksi siji foto loro lah biasa. Iki sing loro piro? Mas 10. Murid-murid Yesus sehingga bisa menceritakan semuanya kisah nyata. Luar biasa. Yang selama ini orang dibelenggu oleh karena kustanya, diasingkan dari lingkungannya, kemudian dia menjadi sembuh. Dahsyat, luar biasa. Pitah konane saiki. Lho nek wis waras kuwi meh ngopo? Kita kan sering begitu ya, sakit berdoa Tuhan. Berdoa sampai gitu.
sembuhkanlah Tuhan. Ngaruh sampai. Terus pitakonane Gusti Yesus. Lah kowe iki nek wis waras kene ngopo? Pitakonane. Banyak di antara kita ketika sakit mohon kesembuhan kepada Tuhan, ning ora arti jawabane nek wis disembuhkan iki meh ngopo ora arti. Malah wis disembuhkan sakarepe dhewe. Wah, playon rono rene. Kemarin ada teman saya perangkat di daerah Karangan sana. Dia bangga di Facebooknya dan di statusnya. Saya kan divaksin kan di Korea semua. Disuntik vaksin, foto, di-upload, wah seneng bangga. Terus malamnya nongkrong sama temen SMP juga, ngopi seperti itu, lepas masker. Lainnya gue masker kan, dia maskernya dilepas deh. Terus dikomentari sama temen, wah bosnya mau isuk berarti vaksin, saya lepas masker ya. Terus harus jawabnya, kendel kok, harus jawab meneh dan lain sebagainya. Artinya apa? Banyak orang ketika sakit disembuhkan, neng tujuannya sembuh setelah disembuhkan di main ngopo do bingung nggak sakar ini. Nah, demikian juga dengan ke-10 orang kusta ini Bapak. Sementara mereka di tengah jalan menuju kepada imam meminta sertifikat kesembuhan, mereka sembuh semua. 9 orang ini kemudian wes urip sakarepe dhewe ning masyarakat meneh. Tetapi 1 orang saja, bahkan orang asing, orang Samaria, orang kafir, saya datang kepada Yesus. Nah, untuk orang yang sudah disembuhkan dari kusta, apa yang harus dilakukan? Dia harus kembali untuk bersyukur dan memuliakan Allah. Ayat yang ke-15 memberitahukan kepada saya dan saudara demikian. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu bersyukur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Dahsyat, luar biasa. Setelah disembuhkan, seseorang kembali kepada Yesus untuk apa? Untuk memuliakan Allah dengan suara nyaring. Haleluya, haleluya, aku telah sembuh, aku akan mempermuliakan nama Tuhan dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus, memuji-muji Tuhan, menyembah nama Tuhan, berdoa nomor 1 harus diberkati Tuhan, berdoa memuji nama Tuhan nomor 1, bersyukur kepada Tuhan. Nomor 2 tersungkur di bawah kaki Yesus, ya, tersungkur di kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Ayat yang ke-16. Sedangkan dia adalah seorang Samaria, orang kafir, tetapi ketika disembuhkan, tahu untuk datang berterima kasih kepada Tuhan. Menggambarkan pada saya dan saudara semua bahwa ketika kita itu berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, segala pergumulan kita ditolong. Aku kekurangan ekonominya, pola ke anakku, Tuhan berkati dengan gaji yang cukup dan lain sebagainya. Nah, wis diberkati menopo. Banyak orang lupa, tidak memberikan persembahan persepuluhan, lali. Kok nek kekurangan meneh nangis meneh, kok diberkati meneh. Nek lali malah bersyukur kepada Tuhan. Itu adalah gambaran orang kusta yang 9 tadi. Disembuhkan, tetapi tidak pernah datang kepada Yesus dengan tubuhnya tersungkur di bawah kaki Kristus untuk mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Kurang rasa terima kasih. Dan Tuhan Yesus kemudian mengkritik orang-orang kusta yang disembuhkan secara jasmani, tetapi tidak ada yang kembali memuliakan Allah. Di dalam ayat yang ke-17 dikatakan sampai di 18. Lalu Yesus berkata, ini kritikan Yesus. Kritikan Yesus ini juga berlaku kepada saya dan saudara semua. Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? 10 orang tahir, 10 orang sembuh. Di mana yang 9 orang itu ya? Tanya Yesus. Loh,
Lah sing sama ning ndi? Kok sing teko sampean tok, Pak. Sampean kan wong Samaria sakjane ora pantes dengan beroleh keselamatan, kesembuhan, ora pantes dengan. Yesus mengkritik demikian. Sebab keselamatan hanya untuk orang Yahudi. Nah, Bapak Ibu, Yesus mengkritik. Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Saudara, mereka hanya sembuh secara jasmani, tetapi rohani mati. Jadi wong sing nampa berkate Gusti Yesus ning ora tau bersyukur kuwi wong blegere kok. Ya. Blegere kuwi rohnya mati. Dan yang terakhir, orang Samaria ini menerima berkat ganda. Apa berkat gandanya? Ayat 19 dikatakan, lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Apa maksud firman Tuhan? Berdirilah dari keadaan apa, saudaraku? Tersungkur. Orang ini tersungkur. Tetapi apa yang dilakukan Yesus? Berdirilah. Nah, kata berdiri dari kondisi tersungkur di sini berarti Tuhan telah melayakkan. Tuhan telah melayakkan dia dari seorang yang sakit kusta tetapi kini telah sembuh. Kehidupannya telah dipulihkan. Kehidupannya yang dulu terbelenggu tetapi kemudian dia dilayakkan oleh Tuhan. Kamu yang kemarin budak tetapi sekarang kamu menjadi sahabatnya Tuhan. Wow, luar biasa makna berdiri. Wow, hebat saudara. Jadi kalau saudara-saudara semua yang kemarin tersungkur, yang menyembah Tuhan dengan penuh kerendahan hati, kemudian saudara-saudara semua disembuhkan, saudara-saudara semua dilayakkan oleh Tuhan, disuruh berdiri. Kamu bukan lagi hamba, tetapi kamu aku sebut apa? Sahabat. Kita dijadikan sahabat oleh Tuhan. Bukan saja keadaan kita telah disembuhkan oleh Tuhan, tetapi apa? Imanmu telah menyelamatkan engkau. Artinya orang Samaria yang telah menerima berkat ganda, bukan saja dia disembuhkan secara jasmani, tetapi oleh karena kepercayaannya kepada Tuhan, datang memuliakan nama Tuhan, dia diselamatkan hidupnya. Wah, dahsyat. Orang Samaria ngerti betul meskipun dia orang asing, disebut sebagai orang kafir, tetapi justru di dalam kekafiran yang menunjukkan kerendahan hatinya mau datang kepada Tuhan dan diselamatkan hidupnya, jasmaninya diberkati Tuhan secara luar biasa. Bagaimana dengan saya dan saudara semua? Apakah saya dan saudara semua juga menyadari bahwa kita itu orang berdosa? Datang kepada Yesus, tersungkur di bawah kaki Yesus, memuji Tuhan. Ketika saya dan saudara semua diselamatkan oleh Tuhan, puji dia, sembah dia dengan seluruh tubuh saudara, dengan seluruh kehidupan saudara, maka Tuhan akan berdiri melayakkan saudara. Dan saudara bukan saja menerima berkat jasmani, tetapi keselamatan yang sudah Tuhan berikan juga akan saudara nikmati. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan, Allah yang demikian baik. Kami ucap syukur firman boleh memberkati